Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Yang pertama, saya Septia Bella Indiana Rindianita NPM 202000034. Yang kedua, Khairunisa Nom NPM 2020022. Yang ketiga, Dinda Nuraini NPM 202000042. Di sini kami kelompok 5 akan mempresentasikan tentang bab 5, akidah. A. Sebab-sebab timbulnya perbedaan pemahaman akidah. Akidah disebut juga iman atau kepercayaan yang merupakan titik tolak permulaan seseorang disebut muslim. Akidah disebut arkanul iman atau rukun iman yang terdiri atas iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada rasul, iman kepada hari akhir, serta iman kepada qada dan qadar. Pokok-pokok keimanan dibahas dalam teologi Islam. Teologi adalah pengetahuan tentang Tuhan dan manusia dalam pertaliannya dengan Tuhan, baik disandarkan kepada wahyu maupun disandarkan pada penyelidikan akal pikiran. Faktor internal di teologi. 1. Sebagai umat menuhankan binatang-binatang sebagai sekutu Allah, menuhankan Nabi Isa alaihi salam dan pula yang menyembah berhala-berhala. 2. Setelah Islam berkembang luas, umat Islam mulai memfilsafatkan agama. Hujah dan penjelasan masing-masing mengakibatkan terjadinya perselisihan. 3. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, timbul perselisihan dan dalam memahami masalah-masalah politik. Misalnya tentang kekhalifahan, umat Islam terpecah dalam beberapa golongan dan perselisihan tersebut merembet ke dalam urusan usul. Faktor-faktor eksternal di teologi. 1. Umat Islam yang semula beragama selain Islam mulai memikirkan agama asalnya dan diberikan corak keislaman. Lahirlah ajaran yang berbau Hindu. Paham tentang umat pilihan seperti ajaran Yahudi dan sebagainya. 2. Umat Islam mempelajari berbagai pendapat dan alasan orang-orang yang memusuhi Islam, terutama umat Yahudi dan Nasrani yang mempergunakan filsafat Yunani. 3. Umat Islam mempelajari berbagai pendapat dan alasan-alasan orang-orang yang memusuhi Islam, terutama umat Yahudi dan Nasrani yang mempergunakan filsafat Yunani. Aliran-aliran teologi. Firqah atau golongan terdiri atas 1. Syiah, golongan yang menyanjung Ali bin Abu Thalib secara berlebihan. Imam bersifat alismah atau maksum, segala tindak lakunya tidak pernah berbuat dosa besar atau kecil, tidak boleh salah atau lipat, dan tidak berlaku maksiat. Muhammad al-Hanafi'ah bin Ali Abi Thalib yang meninggal tahun 81 diberitakan gaib dan akan kembali. Al-Mahdi, imam yang maksum, akan datang setelah gaib untuk menegakkan keadilan, menghancurkan kezaliman, dan membangun kekuatan. Takhiyah merupakan program rahasia atau strategis yang harus dirahasiakan karena takut terhadap penguasa. 2. Khawarij, orang yang semula mendukung Ali bin Thalib namun akhirnya membencinya karena dianggap lemah menegakkan kebenaran. Pokok-pokok ajaran Khawarij adalah sebagai berikut. Khalifah tidak bersifat warisan atau warasah, tetapi dipilih secara demokratis. Dosa hanyalah dosa besar, tidak ada pembagian antara dosa besar dan dosa kecil, dan semua pendurhakaan terhadap Allah adalah dosa besar. Mengamalkan perintah agama adalah bagian dari iman. Iman bukan hanya itikat, maka barang siapa beriman namun tidak mengamalkan kewajiban agama dan melakukan dosa besar, dialah kafir. 3. Mu'tazilah, Wasil bin Atta berbeda pendapat dengan gurunya Hasan al-Basri sehingga memisahkan diri atau i'tazala. Prinsip-prinsip ajaran Mu'tazilah adalah sebagai berikut.
Tauhid. Tuhan itu esa, tidak ada pada makhluk, tidak terbatas, tidak melahirkan, tidak dilahirkan, tidak dapat dicapai oleh indera, tidak dapat digambarkan dengan pikiran, maha mengetahui, berkuasa dan hidup. Adil. Keadilan berarti meletakkan tanggung jawab manusia atas perbuatan manusia. Tuhan tidak menghendaki keburukan, tidak menciptakan perbuatan manusia. Manusia bisa mengerjakan perintah atau larangan karena kekuasaan yang disajikan Tuhan pada dirinya. Tuhan tidak memerintahkan kecuali yang dilarangnya. Janji dan ancaman. Tuhan berjanji akan memberi pahala dan mengancam akan menjatuhkan siksaan. Siapa yang berbuat baik akan dibalas dengan kebaikan, sebaliknya yang berbuat jahat akan dibalas dengan kejahatan. Tempat di antara dua tempat. Doa besar selain musyrik adalah fasik, tidak mukmin dan tidak pula kafir. Amar ma'ruf nahi munkar. Barang siapa berpendirian benar, maka wajib atasnya memperjuangkannya. Apalagi cukup lakukan dengan lemah lembut dan lisan. Namun apabila tidak cukup, lakukan dengan menggunakan pedang. Murji'ah artinya menangguhkan. Maksudnya menangguhkan balasan Allah sampai akhirat nanti terhadap seseorang yang saleh atau fasik. Iman adalah membenarkan dengan hati saja atau makrifat kepada Allah dengan hati, bukan pengertian lahir. Apabila seseorang beriman dengan hatinya, maka dia muslim, sekalipun lisannya tidak mengucapkan syahadat dan dia Yahudi atau Nasrani. Orang yang berdosa besar tetap mukmin sebab dia membenarkan dengan hatinya, tetapi fasik karena melakukan dosa besar. Orang yang berdosa tidak kekal di dalam neraka karena pahala tidak akan dipungkiri, sedangkan siksa boleh jadi akan dipungkiri. Pahala adalah siksa dan siksa adalah keadilannya. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Golongan ini dipimpin oleh Abul Hasan al-Asy'ari yang hidup tahun 260 dan Abu Mansur al-Maturidi yang hidup tahun 333 Semula al-Asy'ari mengikuti golongan Mu'tazilah dan keluar dari golongan yang menyatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Al-Asy'ari menolak paham bahwa Al-Quran itu makhluk, menolak pengingkaran azab kubur, menolak paham bahwa manusia menciptakan perbuatan sendiri, menolak pengingkaran terhadap sifat-sifat Allah sebagaimana yang dianut oleh golongan Mu'tazilah. Al-Maturidi tidak berbeda Al-Asy'ari, sama-sama menentang Mu'tazilah dan membela kepercayaan Al-Quran. Perbedaannya, Al-Maturidi lebih dekat dengan mazhab Hanafi, maka Al-Asy'ari lebih dekat dengan mazhab Syafi'i. Al-Maturidi berpendapat bahwa makrifat diwajibkan oleh akal pikiran, namun berbeda dengan Mu'tazilah karena kewajiban tersebut karena Allah. C. Iman dan kufur. Pengertian yang hakiki tentang iman dapat diambil dari penjelasan Nabi Muhammad SAW melalui yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang artinya sebagai berikut. Iman ialah engkau mempercayai, membenarkan dan mengakui kepada Allah dan malaikatnya dan Rasulnya. Engkau percayai dengan hari berbangkit. Sedangkan kufur adalah lawannya iman, yaitu tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, baik dengan mendustakan ataupun tidak mendustakannya. Iman terdiri atas pokok-pokok kepercayaan yang disebut arkanul iman atau rukun iman yang terdiri atas hal-hal berikut ini. 1. Iman kepada Allah SWT. 2. Iman kepada malaikat. 3. Iman kepada kitab Allah SWT. 4. Iman kepada Nabi dan Rasul. 5. Iman kepada hari akhir. 6. Iman kepada qada dan qadar.
Kufur terbagi atas kufur besar dan kufur kecil. Kufur besar dapat mengeluarkan seseorang dari agama Islam, yakni sebagai berikut. 1. Mendustakan Allah atau mendustakan kebenaran. Dalam Quran Surat Al-Ankabut ayat 68. 2. Tidak tunduk dan congkak terhadap Allah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 34. 3. Meragukan Allah. Quran Surat Al-Kahfi ayat 35-38. 4. Berpaling dari seruan Allah. Quran Surat Al-Ahqaf ayat 3. 5. Menampakkan keimanan, sembunyi kejahatan, nifak, sampai Quran Surat Al-Munafikun ayat 3. Selain kufur besar, terdapat pula beberapa kekufuran kecil yang tidak menjadikan pelakunya keluar dari Islam atau disebut kufur amali. Kufur amali adalah dosa-dosa yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis seperti kufur nikmat. Dalam Quran Surat An-Nahl ayat 85. D. Akidah dalam kehidupan sehari-hari. Akidah merupakan pondasi seorang muslim. Ibarat sebuah bangunan, maka akidah seseorang akan menentukan kekuatan bangunan Islam, baik dalam menegakkan syariah maupun dalam menampilkan akhlaknya. Agar mempunyai pondasi yang kokoh, maka diperlunya pemahaman yang tepat terhadap akidah tersebut. Inti akidah adalah percaya dan pengakuan terhadap keesaan Allah atau disebut tauhid, yang merupakan landasan keimanan terhadap keimanan lainnya, seperti keimanan terhadap malaikat, rasul, kitab, hari akhir, serta qada dan qadar. Penjiwaan akidah dengan jalan menghayati wujud dan keesaan Allah dengan dalil nakli dan akli dapat menghindari diri dari perbuatan taklid buta dan membuahkan ketakwaan yang tinggi sebagaimana firman Allah di bawah ini. Artinya, 1. Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak ada pengetahuan tentang urusan itu, karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati akan mendapatkan pertanyaan. Quran Surat Al-Isra ayat 36. 2. Tidaklah sama orang yang berpengetahuan dengan yang tidak berpengetahuan. Hanya orang yang berfikir yang menyadari. Quran Surat Az-Zumar ayat 9. 3. Sesungguhnya yang takwa kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah yang berpengetahuan. Quran Surat Al-Fatir ayat 28. Setiap muslim terlebih dahulu perlu menanamkan keyakinan secara mendalam tentang kebenaran ajaran Islam, sebagaimana disebutkan dalam surat-surat di bawah ini. 1. Sesungguhnya agama yang baik di sisi Allah adalah Islam. Quran Surat Al-Imran ayat 19. 2. Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima ajaran tersebut, dan di akhirat dia masuk orang yang merugi. Quran Surat Al-Imran ayat 85. 3. Pada hari ini telah kusempurnakan bagimu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam menjadi agamamu. Quran Surat Al-Maidah ayat 3. Sekian dan terima kasih dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.